sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia.
Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian
Kebanyakan orang takut pada hewan-hewan buas dengan ukuran tubuh yang besar. Padahal dari jutaan spesies yang ada di muka bumi ini, banyak juga hewan-hewan kecil yang bisa berbahaya, bahkan mematikan bagi manusia. Berbagai peristiwa berikut sebaiknya menjadi perhatian kita, agar kita berhati-hati terhadap hewan, sekalipun hewan kecil. Berikut pengalaman beberapa orang di seluruh dunia yang telah on the spot rangkum dalam 7 hewan kecil yang mematikan manusia. Pada 21 Juli 2013 lalu, seorang mantan pemain rugby tewas karena lalat penghisap darah. Selain menebarkan penyakit dan virus, ternyata lalat juga dapat mengancam jiwa. Mantan atlet asal Cambridge, Inggris yang tengah menyaksikan anaknya menunggang kuda ini tiba-tiba terjatuh akibat digigit seekor lalat. Pria bernama Andy Badie itu langsung terjatuh di hadapan putrinya, Catherine. Andy mengalami reaksi luar biasa akibat gigitan lalat penghisap darah. Namun sayang, mantan pemain rugby itu meninggal sebelum para medis datang ke lokasi. Diketahui lalat yang menggigit Andy bukanlah jenis lalat biasa, melainkan jenis horseflies, yaitu lalat penghisap darah yang gigitannya dapat memicu penyakit fatal seperti infeksi dan pembengkakan hingga alergi yang berujung pada kematian. Selanjutnya adalah kelelawar penghisap darah yang menewaskan 5 anak yang tinggal di hutan Amazon, Peru. Kelelawar jenis ini dianggap membahayakan oleh penduduk setempat serta para peneliti. Pada September 2010 lalu, korban yang berusia antara 5 hingga 10 tahun ini merupakan warga Awaju dan Wampi yang tinggal di Provinsi Condorcanqui, Lima, Peru. Dinas Kesehatan setempat telah mengirim tim medis yang dilengkapi dengan vaksin ke wilayah itu. Akan tetapi, jauhnya lokasi kejadian yang harus ditempuh selama 15 jam melalui jalur air membuat korban tak terselamatkan. Berikutnya adalah lebah pembunuh yang menyerbu petani bernama Larry Goodwin. Larry, warga Texas, Amerika Serikat, tewas mengenaskan setelah diserbu puluhan ribu lebah pembunuh pada awal Juni 2013 lalu. Saat itu ia sedang membersihkan semak-semak di dekat rumahnya tanpa tahu ada sarang lebah besar di dalamnya. Sarang lebah berusia setahun itu dihuni sekitar 40.000 ekor lebah pembunuh atau yang biasa dikenal dengan nama lebah Afrika. Merasa diusik, puluhan ribu lebah ini langsung menyerbu Larry tanpa ada yang berani menolongnya. Akhirnya pemadam kebakaran datang menyelamatkan Larry, lalu melarikannya ke rumah sakit. Namun sayang, nyawanya tak tertolong. Sebenarnya tidak ada sedikit pun bagian tubuh Larry yang tidak disengat lebah, sehingga racun bisa yang disengatkan pada Larry cepat menyebar di aliran darahnya. Berlanjut ke cacing yang telah menewaskan seorang balita di Sulawesi Selatan, Indonesia. Bocah lelaki bernama Aldi yang berusia 2 tahunan ini meninggal setelah diserang puluhan ekor cacing yang menggerogoti tubuhnya pada Mei 2013 lalu. Mengetahui buah hatinya meninggal, sang ibu Rohana histeris menangis dan berontak hingga pingsan. Tak rela atas kepergian anak ketiganya itu, Rohana pun memeriksakan kepastian penyebab kematian anaknya. Dan hasilnya, dalam foto ronsen medis terlihat puluhan ekor cacing merusak bagian usus, hati, bahkan paru-paru Aldi. Meskipun sudah diberi obat pemusnah cacing, namun tak mampu menyelamatkan nyawa Aldi. Tim medis Rumah Sakit Umum Daerah Takalar menganggap kematian Aldi sebagai fenomena dunia medis, terutama temuan puluhan ekor cacing dalam tubuh pasien atau yang disebut bolus askaris. Peristiwa mengerikan juga pernah terjadi di Southampton, Hampshire, Inggris, di mana salah satu jenis laba-laba paling berbahaya, false widow, menewaskan seorang pria dengan gigitannya.
Insiden ini terjadi pada Februari 2012 lalu ketika Chris Galton sedang berbelanja di toko mainan anak-anak ternama bersama dengan istrinya Zoe dan putrinya yang baru berusia 1 tahun, Imogen. Tiba-tiba saja ada seekor laba-laba yang menggigitnya sebanyak 10 kali di bagian leher dan punggung yang mampu membuat Chris langsung terjatuh di lantai toko. Ayah satu anak ini pun langsung dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tidak tertolong. Hewan kecil yang mematikan manusia selanjutnya adalah semut yang menewaskan seorang perempuan di Georgia, Amerika Serikat. Pada 21 Juli 2013 lalu, wanita bernama Jenny Pomeroy tewas setelah tersengat gigitan seekor semut api beracun di kondominium miliknya. Menurut dokter yang menangani Jenny, gigitan semut ini menimbulkan reaksi alergi keras. Jenny seketika mengalami reaksi alergi berupa syok akut akibat reaksi alergik atau reaksi hipersensitif yang sangat mengancam jiwa. Nyawanya pun tak tertolong beberapa hari kemudian setelah mengalami komplikasi. Berdasar data dari American College of Allergy, Asthma, and Immunology, sedikitnya 40 orang meninggal tiap tahunnya akibat gigitan semut di Amerika Serikat. Hewan kecil lainnya yang juga mematikan adalah ubur-ubur Irukandji yang telah menewaskan seorang turis. Pada April 2002, seorang turis asal Amerika bernama Robert King meninggal setelah ditempel ubur-ubur Irukandji di Port Douglas, Queensland, Australia. Peristiwa mematikan itu bermula ketika pria berusia 44 tahunan itu menyelam di bawah laut dan merasakan ada sengatan lembut di dadanya dan kembali ke perahunya. Namun dalam waktu 25 menit kemudian, wajahnya mulai berubah memerah, perut, dan otot punggungnya terasa dicengkram. Dengan segera nakoda pun segera memberikan pertolongan pertama pada dirinya. Saat dirawat di rumah sakit, bicara Robert telah tak jelas dan tekanan darahnya pun terus menurun. Hingga akhirnya ia pun meninggal 2 hari kemudian setelah mengalami pecah pembuluh darah otak. Setelah dianalisa, ternyata penyebab utama kematian Robert adalah racun dari sengatan ubur-ubur Irukandji yang hanya berukuran 2 cm. Pemirsa, itulah ketujuh hewan kecil yang mematikan manusia versi On The Spot. Pemirsa, tahukah Anda siapakah seniman besar yang juga penemu gunting? Sesaat lagi bersama informasi tentang orang-orang yang selamat karena cinta.